Ini adalah kisah tentang seorang keturunan raja yang seharusnya binasa. Namun berkat pengasuhnya, ia berhasil diungsikan. Dan oleh belas kasihan Daud, hidupnya dipulihkan. Ia diberi kehormatan untuk duduk sehidangan dengan raja di meja istana. Nama Mephiboset dalam bahasa Ibrani berarti penyebar aib atau menghancurkan aib. Ia adalah putra dari Jonathan dan cucu dari Raja Saul. Ketika kabar kematian Saul dan Jonathan di medan pertempuran Gilboa sampai ke istana, sekejap kepanikan terjadi. Mephiboset yang saat itu baru berusia 5 tahun, digendong pengasuhnya untuk melarikan diri. Namun tragis, Mephiboset terjatuh, dan ini mengakibatkan cacat permanen di kedua kakinya. 2 Samuel 4 ayat 4. Mephiboset kemudian hidup di Lodebar, sebuah kota di daerah Gilead, di rumah Makhir bin Amil. Bertahun-tahun kemudian, setelah Daud menjadi raja atas seluruh Israel, ia mengingat sumpahnya kepada Jonathan. Dan untuk menunjukkan kasih setia kepada keturunannya, Daud kemudian mencari tahu apakah masih ada keturunan yang tersisa dari keluarga Saul. Ziba, seorang mantan hamba Saul, menyebut nama Mephiboset di hadapan raja. Daud kemudian memerintahkan kepada orang-orangnya untuk menjemput Mephiboset dan membawanya ke istana. Daud kemudian memulihkan hak warisnya, mengembalikan tanah Saul, dan memberi tempat tetap di meja raja. 2 Samuel 9 ayat 7. Pada masa pemberontakan Absalom, Mephiboset mengalami fitnah. Untuk mencari muka di hadapan Daud, Ziba membawa persembahan kepada Daud, yang saat itu sedang melarikan diri dari istana, dan menuduh Mephiboset ingin merebut kembali takhta dan memulihkan kerajaan Saul. 2 Samuel 16 ayat 1-4. Akibatnya, Daud memberikan seluruh harta Mephiboset kepada Ziba. Namun ketika Daud kembali berkuasa, Mephiboset datang dengan pakaian lusuh, kuku, dan janggut yang tidak terawat. Tanda bahwa ia tidak bersuka cita selama Daud mengungsi. 2 Samuel 19, 24-30. Ia menjelaskan bahwa Ziba menipunya. Sebagai orang lumpuh, ia tak dapat menyusul Daud karena ditinggalkan. Daud kemudian memutuskan agar harta yang telah diberikan kepada Ziba untuk dibagi dua. Namun Mephiboset dengan rendah hati menjawab bahwa ia tidak menginginkan apa-apa lagi, dia hanya menginginkan Raja Daud kembali dengan selamat. Alkitab tidak memberikan catatan detail tentang akhir hidup Mephiboset. Yang pasti, ia tetap tinggal di Yerusalem dan terus makan di meja raja seumur hidupnya. 2 Samuel 9 ayat 13. Secara logika politik, Mephiboset seharusnya disingkirkan. Namun karena janji Daud kepada Jonathan dan belas kasihannya, Mephiboset diselamatkan, dipulihkan, dan diberi tempat di meja raja. Secara tipologis, kisah ini menggambarkan kondisi kita sebagai manusia yang jatuh dalam dosa, tidak layak, tanpa daya, dan tanpa harapan, tetapi diselamatkan oleh janji Tuhan dan kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus.